Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Taruni Dewasa Sania Benika dan Sapitri dari Prodi MTP 3B NIT 202044243. Izin menjelaskan mengenai remake video mengenai instrumen pengoperasian pada kabin lokomotif. Berikut merupakan simulator dari kabin lokomotif. Pada kabin lokomotif itu sendiri terdiri dari bagian-bagian yang berguna untuk mengoperasikan lokomotif itu sendiri. Bagian yang pertama yaitu ada engine control switch. Pada engine control switch sendiri terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada start, yang kedua ada isolate, dan yang ketiga ada run. Apabila lokomotif ingin dinyalakan, maka tombol yang ditekan yaitu pada tombol start. Pada kabin yang sesungguhnya itu terdapat circuit breaker. Circuit breaker sendiri itu berguna untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada sirkuit listrik yang ada. Nah, uh, pada saat lokomotif akan dinyalakan, maka sirkuit breaker ini akan dinaikkan dari arah kiri ke kanan. Kira-kira itu ada 9 tombol yang akan dicetek-cetekan dari kiri ke kanan. Nah, ketika sudah naik semua, maka pompa bahan bakar akan ditekan sehingga sehingga bahan bakar akan dipompa sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Nah, pada lokomotif ini ketentuannya yaitu uh, terdapat pada T200, di mana tekanan oli itu sebesar 35 psi, tekanan minyak pelumas sebesar 30 psi, dan bahan bakar yaitu 90 psi atau 960 kPa. Ketika telah memenuhi semuanya, ketika telah memenuhi prosedur yang telah diinginkan, maka kita dapat menekan start engine pada engine control switch yang awal tadi. Kita tekan pada tombol startnya, maka otomatis mesin akan menyala. Nah, ketika mesin menyala, maka angin-angin yang ada pada main reservoir akan kita tunggu hingga angin-angin yang ada pada main reservoir itu penuh. Ketika sudah penuh, maka selanjutnya kita beralih ke bagian meja pelayanan. Yang selanjutnya ada di sebelah sini. Nah, pada sebelah kiri dapat dilihat ada main reservoir. Pada yang berwarna merah itu ada MR. MR di mana main reservoir antara 110 sampai 125 psi atau setara dengan 7 sampai 8,5 bar. Nah, sedangkan pada bagian main reservoir yang putih itu antara 70 sampai 75 psi atau sekitar 3,5 sampai 5 bar. Nah, selanjutnya yaitu karena bisa dilihat dari bar-barnya itu ya Kak, bar-barnya itu. Nah, selanjutnya setelah main reservoir di sebelah kanannya itu ada cylinder brake. Pada silinder brake itu terdiri dari dua, yaitu silinder abar dan pipa abar. Pada silinder abar itu yang berwarna merah, di mana pada saat posisi normal itu harus nol. Dan apabila tidak terjadi pengereman, itu juga nol. Dan apabila terjadi pengereman, maka antara 0 sampai 70 psi atau setara dengan 3 sampai 5 bar. Nah, sedangkan pada pipa abar itu berwarna putih, di mana pada saat posisi normal itu antara 4 sampai 5,
5,5 bar. Untuk selanjutnya yaitu ada speedometer di sebelahnya silinder brake. Speedometer itu sendiri berfungsi sebagai mengukur kecepatan pada kabin lokomotif ini sendiri. Selanjutnya setelah speedometer di sebelah kanannya, nah speedometer seperti yang ditunjukkan pada video itu merupakan speedometer. Di sebelahnya yaitu ada load meter. Di sebelah kanan speedometer ada load meter. Load meter sendiri digunakan untuk menunjukkan putaran mesin. Misal ketika masinis menambah tenaga, ketika masinis menambah tenaga, maka normalnya itu sekitar 0 sampai 6. Nah, apabila melebihi 6, sekitar 9, 12, maka akan terjadi pemutusan arus ke traksi motor atau TM dan dapat terjadi selip atau sistem PC open. Nah, sistem PC open itu sendiri merupakan pada sistem PC open itu digunakan untuk memutus aliran listrik ke bagian traksi motor dan engine. Selanjutnya itu di bagian bawah ada handle lokomotif, dynamic brake, dan throttle. Nah, pada handle lokomotif itu sendiri digunakan untuk mengatur arah gerak pada saat pengoperasian lokomotif. Pada dynamic brake digunakan untuk mengurangi laju lokomotif. eh, mengurangi laju lokomotif biasanya dynamic brake itu sering digunakan pada jalur Bandung ke ke Cikampek karena eh, jalurnya yang naik turun sehingga dynamic brake ini eh, sangat dibutuhkan. Nah, eh, mengapa dinam mengapa dinamik mengapa dynamic brake ini sering digunakan? Karena dynamic brake ini ketika kita sering menggunakan dynamic brake ini, maka kita dapat memperlambat keausan dari rem blok yang ada, seperti pada video tersebut. Nah, setelah dynamic brake yaitu ada throttle. Throttle itu digunakan untuk menambah tenaga pada lokomotif. Selanjutnya yaitu ada gagang gagang reservoir, di mana gagang reservoir ini berguna untuk laju arah dari lokomotif tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada klakson lokomotif. Nah, ini ketika dinyalakan maka akan berbunyi. Di sebelah di baliknya itu ada rem rem blok rem blok. Nah, selanjutnya yaitu ada rem. Pada rem sendiri itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu ada bagian atas dan yang kedua ada bagian bawah. Pada bagian bawah, bagian pada bagian bawah seperti yang ditunjukkan pada video ini, pada bagian bawah itu digunakan untuk rem lokomotif atau biasa disebut dengan independent brake. Sedangkan pada bagian atas itu digunakan untuk rem rangkaian atau biasa disebut dengan service brake. Selanjutnya yaitu ada switch. Eh, switch sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu in dan out. Eh, in dan out digunakan setelah digunakan misal pada lokomotif double traksi, ketika lokomotif di depan maka diarahkan
ketika lokomotif berada di depan, maka switch ini diarahkan ke in, yaitu pengereman dikendalikan oleh lokomotif di depannya. Sedangkan ketika lokomotif berada di nomor 2, maka switch ini diarahkan ke out, sehingga agar angin sampai di rangkaian, sehingga rangkaian bisa mengerem juga. Selanjutnya itu ada saklar rem pada posisi normal, yaitu sakral ke arah bawah. Nah, ke arah bawah, sedangkan ketika dinyalakan maka diarahkan ke atas dengan posisi throttle, dynamic brake, dan handle yang telah disesuaikan. Untuk selanjutnya pada tombol kuning yang terdapat pada kiri lokomotif itu ada tingkapan pemasir dan tingkapan lonceng. Nah, seperti yang ditunjukkan di video tersebut, tingkapan pemasir ini digunakan untuk uh, onset pertama lokomotif apabila terjadi diselip. Maka akan ditekan tingkapan pemasir tersebut agar pemasirnya keluar dan tidak terjadi selip. Untuk selanjutnya yaitu ada tingkapan lonceng. Tingkapan lonceng sendiri digunakan untuk pada saat kereta masuk. eh, Tingkapan lonceng sendiri digunakan pada saat kereta memasuki stasiun dengan berbunyinya semboyan 35. Nah, maka suaranya itu akan menggema dan mengabaikan para penumpang yang ada di stasiun tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.